Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Subhanainun Najib dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam MPIC 4 NIM T 2019 3180. Selamat pagi. Saya di sini akan memaparkan mengenai strategi manajemen konflik antar grup. Langsung saja, tema yang diangkat yaitu strategi manajemen konflik antar grup. Yang pertama, pengertian strategi manajemen konflik antar grup. Yang kedua, pembahasan perencanaan strategi manajemen konflik antar grup. Yang ketiga, pelaksanaan penyelesaian masalah konflik antar grup. Yang keempat, pengambilan keputusan. Dan yang terakhir itu evaluasi. Langsung saja, apa itu konflik? Konflik merupakan dinamika yang seringkali kerap terjadi dalam kehidupan kali ini, merupakan suatu keniscayaan yang tak mungkin dapat dihindari. Namun, konflik juga memiliki energi positif dan negatif, tergantung bagaimana kita menyikapi dan menyelesaikannya. Konflik dalam dunia pendidikan dipandang sebagai salah satu titik lemah dalam pengelolaan lembaga pendidikan. Pengertian konflik menurut tokoh pertama Wahyudi, konflik merupakan ketidaksesuaian nilai atau tujuan antara anggota organisasi, baik dalam hal perbedaan kepentingan, minat perilaku, kerja, perbedaan sifat individu, dan perbedaan tanggung jawab dalam aktivitas organisasi. Sedangkan oleh Sarjana, konflik adalah perselisihan, pertentangan antara dua orang atau kelompok sehingga akan menimbulkan lingkungan yang tidak baik dan saling mengganggu satu sama lain. Awal mula konflik bisa lahir dari persoalan yang mungkin saja dipandang remeh atau sederhana. Tersebut tidak jarang menjadi penentu panjang pendeknya usia atau masa bertahannya sebuah organisasi untuk durasi waktu yang lebih lama lagi. Untuk mengelola konflik dalam lembaga pendidikan maka diperlukan yang namanya strategi manajemen konflik yang baik di dalamnya. Strategi manajemen konflik antar grup. Yang pertama, strategi merupakan cara yang digunakan oleh seorang pemimpin dalam menentukan metode atau cara yang tepat dalam memutuskan suatu keputusan. Strategi bereksplorasi dengan berpikir kritis, karena sebelum menentukan strategi, maka seorang pemimpin pada umumnya akan mencari terlebih dahulu beberapa informasi yang relevan dari beberapa sumber dengan keadaan yang baik, sehingga dengan hal ini secara tidak langsung akan mempermudah seorang pemimpin untuk menentukan cara atau metode seperti apa yang tepat dalam menyelesaikan suatu konflik yang terjadi. Konflik tidak terjadi begitu saja, akan tetapi ada penyebabnya. Indikator penyebab konflik menurut Robin terdapat lima yang menjadi penyebab terjadinya konflik. Apa saja itu? Yang pertama, tahap oposisi. Yang kedua, tahap kognisi. Yang ketiga, tahap maksud. Dan keempat, tahap perilaku. Yang kelima, tahap hasil. Oke. Konflik antar grup yaitu konflik yang terjadi antara anggota dalam satu kelompok. Konflik antar grup sering terjadi diakibatkan karena perbedaan pendapat atau prasangka antara kelompok satu dan kelompok lainnya. Dalam hal ini, konflik antar grup yang terjadi di sekolah maupun pondok pesantren, khususnya pada siswa atau santri, seperti konflik mengenai perbedaan latar belakang, budaya, asal daerah, dan bahasa. Konflik ini bisa terjadi apabila dalam sekolah atau pondok pesantren tersebut diizinkan beradanya komunitas yang mengatasnamakan dirinya sesuai dengan asal daerahnya. Contoh sederhananya, konflik antara perkumpulan santri Jawa dengan perkumpulan santri Madura. Kelompok santri Jawa atau siswa Jawa lebih menyenangkan atau melebih-lebihkan kelompoknya daripada kelompok santri Madura. Jika
terjadi terus-menerus, maka akan menyebabkan diskriminasi. Dan kemudian hari bisa menyebabkan konflik. Apa itu diskriminasi? Diskriminasi adalah bentuk ejekan, sikap ketidaksenangan terhadap kelompok lain. Selanjutnya, istilah yang ada dalam konflik antar grup di atas sering dinamakan sebagai konflik. Yang pertama, prasangka stereotip. Yang kedua, trait capacity atau kapasitas ancaman. Apa itu prasangka stereotip? Prasangka stereotip adalah prasangka di mana kelompok A cenderung menganggap bahwasannya kelompok B tidak lebih hebat dibandingkan kelompoknya dalam hal karakteristik. Yang kedua, konflik bisa terjadi apabila kelompok merasa terancam atas keberadaan kelompok lain. Istilah ini sering dibilang sebagai trait capacity atau kapasitas ancaman. Perencanaan strategi manajemen konflik. Perencanaan merupakan tahap paling utama dalam segala hal. Dengan adanya perencanaan, maka akan tepat menyusun atau mengkonsep suatu capaian, tujuan menurut Hak dalam Riyadi. Perencanaan strategi memiliki beberapa komponen sebagai berikut. Pertama, pernyataan misi dan tujuan umum. Yang kedua, analisis lingkungan. Yang ketiga, memeriksa keadaan dan sumber daya internal. Yang keempat, memformulasikan, mengevaluasi, dan menyeleksi strategi. Yang kelima, melaksanakan dan mengawasi rencana strategi manajemen konflik. Sehingga dengan adanya perencanaan, maka secara tidak langsung memiliki pandangan ke depan mengenai beberapa konsep yang akan diimplementasikan pelaksanaan dalam menyelesaikan konflik. Konflik bukan hal yang perlu dihindari. Sekali lagi, konflik bukan hal yang perlu dihindari ataupun ditakuti. Tergantung bagaimana persepsi seseorang menilai suatu konflik. Jika konflik tidak segera ditanggulangi atau dipecahkan, maka akan mengakibatkan terhadap kebebasan kerja dan capaian tujuan pendidikan juga akan terhambat. Dengan hal ini, maka terdapat beberapa strategi yang bisa dilakukan oleh seseorang pemimpin atau kepala sekolah maupun pimpinan pondok pesantren jika terjadi hal yang seperti di atas. Antara lain, pertama, mediasi. Mediasi merupakan pemanfaatan pihak ketiga atau mediator dengan tujuan menengahi masalah antara dua kelompok. Yang kedua, rekonsiliasi antara pihak-pihak yang bertikai. Rekonsiliasi adalah upaya menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah dengan menempuh jalan pemaafan. Yang ketiga yaitu arbitrasi. Arbitrasi termasuk ke dalam usaha menyelesaikan masalah antar kelompok di luar pengadilan. Pengambilan keputusan yaitu pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan sistematis terhadap hakikat suatu permasalahan dengan pengumpulan fakta-fakta dan data, penentuan yang matang dari alternatif yang dihadapi, dan pengambilan tindakan yang menurut perhitungan merupakan suatu tindakan yang paling tepat. Pengertian ini mengandung makna bahwa suatu permasalahan dilakukan penelusuran terlebih dahulu baru sehingga diketahui dengan jelas pokok-pokok permasalahan, sebab-sebab permasalahan, atau bukan suatu permasalahan yang perlu dilakukan putusan atau pilihan. Selanjutnya, berlandaskan teori tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan adalah pilihan alternatif penyelesaian permasalahan dengan terlebih dahulu memahami permasalahan, menanyakan permasalahan dengan cara mengurai masalah sehingga didapatkan pokok permasalahan sehingga memudahkan untuk memecahkan permasalahan. Selanjutnya, dengan keilmuan dapat merumuskan berbagai alternatif penyelesaian permasalahan yang berdasarkan didukung data dan fakta yang akurat. Tema selanjutnya yaitu komponen pengambilan keputusan.
sebagaimana pembahasan pengertian bahwa untuk mendapatkan keputusan yang baik dibutuhkan rumusan dan dukungan yang baik pula serta data yang akurat, sebab keputusan yang dibuat akan berdampak sangat pada seluruh sisi yang menjalankan keputusan tersebut, baik saat ini maupun masa-masa yang akan datang. Untuk mengambil keputusan dan sebagai representatif dari rumusan dan fakta di berikut ini disampaikan 4 komponen pengambilan keputusan. Apa saja itu? Yang pertama, penetapan tujuan. Yang kedua, identifikasi alternatif. Yang ketiga, uncroutable event. Yang keempat, sarana mengukur hasil. Selanjutnya, pengambilan keputusan yang efektif. Pengambilan keputusan yang efektif dapat dinilai seberapa besar keputusan tersebut berpengaruh memberikan keberhasilan dari yang diharapkan sesuai tujuan. Menurut Manulang 1986 bahwa pengambilan keputusan yang efektif adalah dengan 5 tahapan kategori, yaitu tahapan menerima tantangan, yang kedua tahapan mencari alternatif, yang ketiga tahapan penilaian alternatif, yang keempat tahap menentukan pilihan dan menjadi terikat, yang terakhir tahap berpegang pada keputusan. Lalu evaluasi. Setelah semuanya dilakukan, maka ada evaluasi. Pada tahap ini dilakukan evaluasi apakah konflik tersebut sudah mendekati titik patah atau parah sehingga perlu diredam agar tidak menimbulkan dampak negatif, atau konflik tersebut masih berada dalam sekitar titik kritis yang justru menimbulkan dampak positif, atau justru baru dalam tahap tersembunyi sehingga perlu diberi stimulus agar mendekati titik kritis dan memberikan dampak positif. Terima kasih. Yang saya sampaikan barusan, apabila ada kesalahan kata, tutur kata yang kurang berkenan, saya pun memohon maaf sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.